Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami urban.id. Ya, kita kali ini akan membahas bagaimana cara mengatur siklus tanaman atau rotasi tanam. Ini sangat penting karena kita bisa menyesuaikan kapan kita panen dan kapan kita menyemai. Apabila kita langsung nanam sekali banyak, contoh kebun kita ada berjumlah 500 lubang. Apabila kita langsung nanam 500, itu tidak efektif. Karena apa? Yang pertama, ketika panen itu dia panen serentak. Tentu kalian akan kebingungan nanti mencari pasar kemana, karena itu kan meludak. 500 lubang itu banyak bro, kalau kalian tanam bareng itu sangat banyak. Jadi bisa kita atur rotasinya atau siklus tanamnya menjadi pertama mungkin 100 dulu, 100 lubang kita semai. Minggu depan 100 lagi, minggu depan 100 lagi. Jadi kita atur per minggu itu menyemai kalau bisa. Supaya apa? Supaya ketika yang minggu depannya tuh nanti panen, 3 minggu setelahnya tuh akan pindah tanam dan itu akan panen juga. Jadi ya siklus itu. Jadi ini panen, semai, panen, semai, panen, semai seperti itu. Jadi tetap continue atau konsisten. Jadi nggak langsung panen plus plus lama kosong. Nah, itu nggak seperti itu. Jadi kita harus pintar-pintar kita ngatur supaya apa? Supaya bisa panen setiap bulan. Bagusnya lagi bisa panen setiap minggu. Atau bahkan per 3 hari sekali kalau bisa. Itu sangat bagus. Nah, jadi itu fungsinya kita mengatur rotasi tanam atau siklus pertanaman itu. Itu sangat penting. Nah, untuk langsung saja bisa kita lihat bagaimana caranya. Oke, di video kali ini kita akan membahas masalah siklus cara tanam hidroponik atau rotasi tanaman. Jadi di kebun kita ini berjumlah 210 lubang. Nah, jadi yang pertama ini 40 lubang dibedakan, 40 lubang lagi dibedakan, 40 lagi dibedakan, dan 40 lagi dibedakan, dan seterusnya sampai sini. Ini masih ada yang disemai. Dan di sini setiap semai kami tulis, dan tanggal pindah tanam juga kami tulis dengan jumlah yang berhasil gagal dan tanggal saat panen dan beratnya. Itu kami catat semuanya. Dan mengapa kami bikin rotasi atau siklus seperti ini? Supaya yang bisa dipanen itu bisa gantian. Jadi bisa per bulan bisa panen. Tidak langsung semuanya bareng, dan ketika panen bareng langsung habis itu tidak. Jadi kita bikin siklus seperti itu. Kita bikin rotasi. Jadi misalkan yang sini panen, nanti 3 minggu sampai 1 bulan ke depan yang bulan sini yang nyusul, ini dipanen, sana lagi yang nyusul, seperti seterusnya, seperti siklus, seperti rotasi. Dan ketika sudah dipanen, otomatis ada lagi yang disemai. Jadi kalau bisa itu bagusnya itu per minggu tuh seminggu sekali semai. Jadi setiap minggu tuh nyemai, dan 1 minggu sebelum panen tuh bisa langsung disemai. Dan ini kita menanam selada jenis Grand Rapid. Yang ini sudah berumur sekitar 13 hari setelah tanam. Sepanjang ini. hari setelah tanam atau 13 HST. Yang ini 10 HST. Ini berjarak 3 hari. Jadi yang ke sini itu 3 hari, tapi yang dari sini ke atas sana itu seminggu. Kita bikin seperti itu. Ya supaya kami membuat bisa panen per minggu nanti. Dan ini untuk semayannya, ini berumur
8 hari setelah semai atau 8 HSS. Kita menggunakan sistem semi NFT ya. Kenapa semi NFT? Karena kalau kita menggunakan pipa PVC ini tidak bisa mutlak atau tidak bisa sepenuhnya NFT. Karena apa? Karena yang namanya pipa itu kan bundar, itu otomatis tidak bisa setipis seperti kita memakai guli trapesium. Karena ketika kita menggunakan guli trapesium itu permukaan dasar itu datar, tapi dengan pipa PVC ini permukaan dasarnya itu kan melengkung, jadi otomatis tidak bisa setipis guli trapesium. Makanya kita beri nama atau kita sebutkan menjadi semi NFT. Untuk atap kita menggunakan plastik UV dengan ketebalan 200 mikron. Di sini sampai kena mataharinya sampai jam 4 sore sudah cukup lumayan. Dan ini kita menaruh instalasi di rooftop atau di atas di balkon ini. Ini cuman seluas 6 kali 3. Seperti kita bilang tadi, pipa PVC ini tidak bisa mutlak NFT karena seperti ini. Nah, ini air kan ini sudah tiris kan seperti NFT, tapi masih ada genangan, dia tidak bisa setipis ketika memakai guli trapesium. Makanya kita beri nama ini semi NFT, karena pipa kan dasarnya kan dia melengkung, otomatis pasti masih ada kedalaman lah, tidak datar. Di sini kita menggunakan pipa PVC ukuran 2,5 inch dan net pot ukuran 7 cm. Kenapa kita menggunakan net pot ukuran 7 cm? Karena supaya tidak memerlukan sumbu lagi. Jadi dasar net pot sudah mengenai dasar pipa. Dan juga mungkin untuk kita yang masih pemula, kita bisa menyemai masih sedikit dulu. Contoh misalkan kita punya 100 lubang, mungkin kita bisa nyemai 100 lubang dulu. Itu untuk apa? Itu untuk apa istilahnya ya? Untuk cek ombak mungkin. Jadi kita ngecek pasar kita. Kita ngecek pasar kita. Kalau kita masih pemula, belum punya pasar dan bikin langsung banyak 500 lubang, tapi kita belum punya pasar, itu jangan sesekali kalian nyemai terus atau menggunakan sistem siklus seperti tadi. Jangan. Jadi kita menyemai 100 lubang dulu. Kita cek ini di pasar nanti 100 lubang ini laku apa enggak. Kita pelajari dulu sistem pasarnya seperti apa, pelanggannya seperti apa yang mereka mau. Jangan ketika kalian sudah nyemai per minggu, kalian jual, pasarnya tidak sesuai ternyata. Contoh, kita menanam jenis lada bohemia, tetapi ternyata di pasar permintaan Batavia lettuce. Nah, kan sayang jadinya kan. Nah, jadi ini masukan dari kita. Kita cuma nge-share dan kita tidak bermaksud untuk menggurui atau untuk ya mengajari kalian lah, tidak. Kita di sini sama-sama belajar kan. Dan ini opini kami. Tentu apabila kalian menemukan cara yang lebih efektif atau lebih relevan, itu bisa kalian aplikasikan menurut cara kalian sendiri. Karena apa? Karena kami juga manusia biasa tentunya. Apa yang kami ucapkan belum tentu itu sepenuhnya benar. Tapi kami juga berbicara itu tidak asal-asalan. Tentu kami membutuhkan survei dulu, observasi dulu sebelum berbicara pastinya. Nah, itu pengalaman kami sih, dan kami kebanyakan berbicara itu karena pengalaman.
ya pengalaman ya tidak sebegitu banyak lah padahal. Cuman ya apa salahnya gitu kan kita membagikan kebaikan daripada membagikan yang tidak-tidak gitu kan. Nah itu saja, itu sekedar opini atau masukan dari kami. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf juga. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan juga jangan lupa follow Instagram kami. Linknya ada di bawah sini, linknya ada di deskripsi linknya. Bye bye.